Ya, selamat datang kawan pajak. Kembali lagi kita di episode kedua kali ini, yaitu di Pajak Muntok Podcast. Nah, kalau kawan pajak menonton nih episode pertama Pajak Muntok Podcast yang kemarin, bakal banyak melihat tentang komen yang mengatakan tentang Mas Fakih, ini itu kayak gitu kan. Nah, apa sih sebenarnya? Siapa sih Mas Fakih itu? Ternyata diminta nih Mas Fakih oleh para netizen untuk menjadi host pada Pajak Muntok Podcast. Cuman dipikir-pikir ya, saya bilang ke direkturnya, wah daripada Mas Fakih jadi host, nanti saya bisa non-job nih. Bisa menjadi pengangguran terselubung. Tukeran aja kita, gimana? Tukeran lagi? Jadi saya harus belajar dari narasumber? Iya dong, gimana? Mau nggak? Nah, boleh ya Mas ya, mungkin nanti ya kita lihat ya. Karena yang dibayar itu, yang dibayar gede hostnya nih, bukan narasumbernya. Loh, narasumber ada loh. Oh, ada juga, ya? Belum tahu. Nah, siapa sih sebenarnya Mas Fakih itu? Ayo Mas Fakih, kenalan dulu nih. Iya, nama saya Fakih, Mas. Gimana? Bekerja di mana sih sebenarnya Mas Fakih nih? Kan banyak nih yang nggak tahu nih kan? Iya, Direktorat Jenderal Pajak saya bekerja. Lebih tepatnya di KP2KP Muntok. Oh, di KP2KP Muntok ya? Oke. Baik, tar dulu. Jangan panggil Mas ya. Sepantaran gitu. Sepantaran? Oh, iya Masa lah. sih Mas? Hah? Masa sih? Oh iya. 96 kan? Jangan sebut tahun lah kalau di sini mah. Ya udah, sama 96 juga kita. Ya, Fakih ya. Oke. Oke, Fakih, nih kita di episode kedua kali ini kita ada tema yang sangat penting nih. Mengingat sekarang di kondisi pandemi, juga sekarang lagi ada vaksin gitu kan. Sebenarnya pengen tahu kan apa sih, dari mana sih ini uang vaksin, tiba-tiba kita dapat vaksin, udah vaksin semua kan ya? Udah lah. Bayar nggak kira-kira? Gratis lah. Oh, gratis ya? Iyalah. Nah, episode kedua kali ini kita pengen tahu nih Mas, pengen tahu nih Fakih, dari mana ya sebenarnya uang itu tuh semua. Sebenarnya apa sih manfaat dari pajak ya? Kalau kita sering-sering dengar pajak, apa sih manfaat pajak gitu? Kenapa sih ada pajak gitu? Mungkin bisa dihubungkan juga dengan asas pemungutan pajak. Oh gitu. Oke. Nah, uang vaksin yang dibayarkan ke kita, maksudnya vaksin yang diberikan ke kita itu sumbernya dari APBN. APBN sumbernya dari pajak, gitu. Pajak dipungut berdasarkan beberapa asas. Ada 7 asas yang sudah diterapkan di Indonesia. Bisa sebutkan Mas? Tahu nggak? Tadi sempat di briefing sih, kalau nggak salah sih, aku dengar kalian briefing itu tadi 7 ya asas pemungutan di Indonesia. Iya, 7 lah, ada 7. Ada 7 ya? Salah satunya aja coba. Satu aja ya. Waktu kuliah kayaknya ada yang sering paling dengar itu asas pemungutan pajak tentang sumber. Oke, benar itu. Salah satunya itu adalah asas sumber. Asas sumber itu artinya apa? Artinya pajak dipungut berdasarkan sumbernya, sumber penghasilan. Contoh, Mas Juno bekerja di perusahaan PT ABC gitu. Nanti kan Mas Juno kan terima gaji tuh. Nah, itu sebagai dasar atau asas atau objek yang jadi pemungutan pajaknya. Seperti itu. Ada lagi yang kedua ya, asas umum. Asas umum ini tahu nggak artinya apa Mas Vino? Nggak tahu nih. Nah, asas umum itu sumum, keadilan. Artinya apa? Artinya semua orang yang sudah mempunyai pekerjaan atau penghasilan nanti itu dipungut atau diterapkan pajaknya itu berdasarkan sama rata. Artinya apa? Artinya berhubungan dengan asas finansial dan ekonomi gitu. Tahu nggak juga asas finansial dan ekonomi? Ada lagi nih? Iya, udah ada berapa lagi. asas ya tadi ya? 1 Sumber umum tadi. Iya, finansial ekonomi. Oh, udah 4 nih. Oke. Tahu nggak kira-kira hubungannya apa? Nggak tahu. Hubungannya nih. Kalau asas ekonomi itu artinya pajak yang dipungut itu dibayarkan atau untuk kepentingan bersama. Contohnya tadi untuk vaksin, terus untuk pembangunan infrastruktur. Nah, semuanya digunakan untuk kita semua, kembali lagi ke rakyatnya.
Oh, kayak Iya, gitu ya konsepnya. ha. Jadi kalau seandainya kita dikenakan pajak nih, tadi kan ada asas sumber. Iya, ha. Asas sumber kita dikenakan pajak, semuanya kita ada di Indonesia nih ya. Iya, ha. Ada di Indonesia, mendirikan sebuah perusahaan, terus kita dikenakan pajak. Manfaatnya itu lagi kembali ke Kita. Oh, kembali ke kita lagi iya, ya? kembali ke kita lagi. Jadi ya istilahnya siklus lah. Kalau PNS, misalnya PNS ya, PNS kan digaji juga tuh. Iya. Ya sama aja, kita siklus juga. Rakyat biasa atau rakyat umum misalnya memakai yang namanya infrastruktur jalan bagus kan, jalan bagus kan. Bagus. Terus Aman juga. Aman juga. Nah itu kembali ke kita lagi, pemerintah yang mengeluarkan dana untuk memperbaiki atau infrastruktur tadi. Nah kita juga menikmatinya. Kita ada simbiosis mutualisme lah Wah, istilahnya. simbiosis Iya. totalisme, benar Nah, banget, benar banget. di sisi lain juga ada asas finansial. Finansial itu artinya apa? Antara penghasilan yang lebih tinggi dengan penghasilan yang lebih rendah, itu pajaknya berbeda. Misalnya, saya 100 juta penghasilan. Amin. Per bulan ya? Iya, per bulan. Kali Hampir lah, 12 dikit ya. lagi, bentar lagi. Misalnya saya hanya 5 juta misalnya. Itu besaran pajaknya berbeda. Antara punya Mas sama punya aku berbeda. Oh, beda. Iya. Bisa lebih tinggi, lebih kecil gitu ya, Mas, kalau yang Iya, lebih kalau kecil? semakin penghasilan semakin tinggi, ya otomatis tarif pajaknya lebih tinggi juga. Pembayaran pajaknya lebih tinggi juga. Seperti itu. Kalau seandainya nggak berpenghasilan, Ini berhasil ya. bisa nggak tuh kena pajak? Tergantung PTKP-nya. Penghasilan tidak kena pajaknya. Seperti itu. Oke. Udah berapa nih berarti Mas Fak ini ya? Sumber, umum, finansial, terus Ekonomi tadi, ekonomi, terus asas yuridis. asas yuridis. Asas Apa yuridis tuh? artinya pajak ini sudah diatur dalam undang-undang. Misal, ada yang mengatur undang-undang bea materai, ada yang mengatur undang-undang pajak penghasilan, ada yang mengatur undang-undang pajak PPN. Itu semua sudah diatur dalam undang-undangnya. Landasannya sudah jelas apa gitu. Jadi nggak mungkin ya ada jadi kan udah jelas nih pajak itu ada payung hukumnya dan nggak mungkin pengenaan pajak itu melebar ya dari yang seharusnya dikenakan Iya, gitu kan? benar sekali. Sudah ada aturan-aturannya. Seperti itu. Ada lagi yang ke-6 sama ke-7. Asas kebangsaan dan asas wilayah. Artinya apa? Asas kebangsaan berarti asas yang warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia berdasarkan wilayah ya. Sudah istilahnya sudah harus dipungut gitu. Kalau sudah mempenuhi syarat subjektif dan objektif tadi. Gitu. Manfaatnya apa dari semua asas ini? Jadi asas ini artinya kan sebagai pedoman ya, pedoman istilahnya dalam apa namanya tuh pembayaran pajak lah istilah, pungutan pajak. Manfaatnya apa? Ya manfaatnya balik lagi ke kita lagi gitu. Istilahnya jangan takut teman-teman semuanya untuk bayar pajak gitu. Balik lagi ke kita juga. Balik ke kita bahkan ke anak cucu kita begitu Iya, ya. gitu. Apalagi sekarang nih istilahnya masa pandemi ya. Masa pandemi kebutuhan juga meningkat negara. Vaksin, terus apa lagi? Infrastruktur. Kita perlu impor buat banyak tenaga peralatan medis Iya, gitu ya, yang belum bisa benar. diproduksi di Indonesia. Nah, itu jadi sebagai penggerak juga sebenarnya dalam perekonomian kita juga. Jadi jangan takut untuk bayar pajak. Tuh. Bahkan dengar-dengar nih kalau kita lihat di berita-berita ya, atau bahkan sering lihat di media sosial kayak di Instagram kan banyak nih para Iya. komentator Budiman ini kan yang mencoba, wah berapa sih sebenarnya yang digunakan buat vaksin itu gitu kan? Dari mana sih uang vaksin itu kan? Karena kan memang gratis ya. Iya. Dan akan dirasakan untuk seluruh warga negara Indonesia ya. Iya. Ih. Dan itu banyak ya nilainya ya. Berapa sih ada kayaknya berapa 50-an triliun ya? 58 triliun. 58. Oh 58 triliun ya, 58 58 triliun buat hanya untuk vaksin. Buatannya tuh vaksin. Dan Belum itu- tenaga kesehatan yang insentifnya istilahnya. Garda terdepan dalam istilahnya memerangi atau mengatasi Pandemi ini, ini. bener banget. Wah ternyata banyak banget ya manfaat dari pajak yang itu kembali lagi untuk masyarakat, dikenakan oleh masyarakat, tapi ya kembali lagi untuk masyarakat. Itu memang ternyata nggak salah lagi nih kalau masyarakat nggak bayar pajak itu udah salah ya. Jadi memang harusnya bayar pajak.
apalagi nih di masa-masa pelaporan SPT tahunan sepertinya ada yang nyambung nggak sih ini laporan SPT dengan pajak ini? Ya, kalau kewajiban NPWP menghitung sendiri, membayar sendiri, dan terakhir melaporkan. SPT. Nah, jadi setelah Bapak dan Ibu atau teman-teman semuanya sudah punya Kawan NPWP pajak. gitu kan, sudah self assessment sendiri, sudah menghitung, membayarkan, yang terakhir jangan lupa melaporkan. Itu juga paling penting. Jadi jangan lupa juga kan pajak buat lapor SPT hari ini, Iya, karena itu benar, adalah salah satu cara ya buat kita membangun negara ini. Benar nggak Mas Faki? Benar sekali. Bahkan dengan lapor SPT itu juga bisa membantu juga untuk buat vaksin juga Iya, kan, karena bakal bisa. ketahuan nih berapa sih sebenarnya pajak yang dikenakan. Benar sekali. Baiklah Mas Faki. Nah, kawan pajak, mungkin itu aja untuk episode 2 kita kali ini. Terima kasih banyak buat Faki nih yang udah datang jauh-jauh dari mana? Dari belakang kantor. Dari belakang kantor buat ke Pajak Mutlak Podcast kali ini dan udah memenuhi permintaan para netizen nih buat datang buat jadi hadir di Pajak Mutlak Podcast Ya. meskipun jadi narasumber ya, karena kayaknya nggak akan saya izinkan sih kalau seandainya jadi host ya. Change job aja kita. Oh boleh ya, bisa Oke. saya Besok dijaga. ya, Boleh, episode 3 boleh. ya. Kita lapor ke direktur Boleh, kita ya. boleh. Oke, siap. Nah, kawan pajak, terima kasih banyak udah hadir udah mau menonton di Pajak Mutlak Podcast episode kedua kali ini. Jangan lupa subscribe, like, apalagi tuh? Komen ya, subscribe. Apa sih sebenarnya pertama? Like, komen, subscribe. Bayar nggak sih itu? Enggak sih, Enggak gratis. ya? Oh, gratis kawan pajak, jadi nggak perlu bayar buat nge-like, komen, subscribe. Enggak, itu enggak bayar pajak kok, Mbak. Oh, enggak bayar. Oke deh. Ternyata gratis buat like, comment, subscribe. Jadi langsung aja klik tombol di like, comment, subscribe-nya. Dan tunggu kita di episode selanjutnya. Terima kasih banyak Mas Faki udah datang. Oke, sama-sama. Demi memenuhi hasrat netizen, Iya. saya hadir di sini. Iya, oke. Terima kasih Mas Faki. Mungkin netizen kita tunggu lagi komen-komen netizen siapa yang mau hadir kita boleh, undang. boleh, Oke, boleh. oke deh. Siapa mau itu ya? Itu saja kawan Pajak Mutlak Podcast di episode kedua kita kali ini. Salam pajak apa tuh? Pajak Kuat Indonesia Maju ya kita Oke. salamnya. 1, 2, Dua, 3. tiga. Pajak kuat Indonesia maju.